Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Fadel Darmawan, selaku Ketua Kelompok. Perkenalkan, nama saya Haris Dianugraha. Perkenalkan, nama saya Mila Dwi Adestia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal Bayu Pramono. Perkenalkan, nama saya Halimah Azizah. Di sini saya akan membawakan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang korupsi. Dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia, korupsi diartikan perbuatan yang busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dan dalam Black's Law Dictionary, korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberi suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah, menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri, orang lain. Korupsi perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang memperkaya diri mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka. K sama dengan K tambah K kurang K. K yang dimaksud adalah kewenangan, kewenangan atau kekuasaan ditambah kesempatan dikurang kontrol. Jenis korupsi atau tipologi. Yang pertama ada pungli atau pungut liar, yang kedua ada penyuapan, yang ketiga ada manipulasi, yang keempat ada penyoglokan, yang kelima ada pemerasan, yang keenam ada penggelapan. Menurut pandangan Bologna et al., dalam teorinya Ghosn, ada 4 faktor yang mendorong manusia melakukan korupsi. Yang pertama itu ada keserakahan. Keserakahan adalah sifat alami manusia yang merasa tidak puas atas yang dimilikinya. Yang kedua ada kesempatan atau opportunities, berkaitan dengan kurangnya pengawasan sehingga terlahirnya kesempatan untuk melakukan korupsi. Yang ketiga ada kebutuhan atau need. Kebutuhan ini berhubungan dengan kebutuhan dasar seorang manusia yang ingin hidup mapan. Yang terakhir adalah pamer atau exposure, di mana faktor ini adalah berkaitan dengan sifat manusia yang ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain bahwa dirinya lebih dari yang lain. Selanjutnya adalah langkah menganalisis isu. Yang pertama isu scan atau metode pentahelik. Yang kedua adalah menapis isu atau metode USG. Yang ketiga menganalisis isu sampai ke akar. Yang terakhir adalah menyusun alternatif pemecahan atau disebut dengan SWOT. Isu scan, metode pentahelix, mengelompokkan berbagai pihak. Yang pertama, government, yang kedua, academics, yang ketiga, business, yang keempat, community, dan yang kelima, media. Menapis isu atau metode USG, urgensi, yang artinya mendesak, harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang kedua, seriousness, harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan yang ketiga adalah growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Selanjutnya, menganalisis isu sampai ke akar atau disebut juga diagram fishbone, yaitu menekankan hubungan sebab akibat. Menyusun alternatif pemecahan isu, metode SWOT. Metode untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan validasi perencanaan yang telah disusun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor secara sistematis sebagai bahan perumusan strategi. Metode pentahelix. Yang pertama, government. Isu atau permasalahannya yaitu Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menjadi kepala daerah pertama yang terseret kasus korupsi dan operasi tangkap tangan KPK. Kader PDI Perjuangan itu terjaring OTT di rumah Gubernur Sulawesi Selatan pada Sabtu 27 Februari 2021. Yang kedua, akademik. Seorang kepala sekolah dan 2 orang guru di Kota Depok, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan gedung sekolah sebesar 1,5 miliar. Yang ketiga, bisnis, kasus korupsi dalam pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi oleh anak perusahaan PT Jakarta Property, yakni PT Jakarta Infrastruktur Properti Indo periode 2015 sampai dengan 2018 yang terjadi di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Gorontalo, Maluku, NTB, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Kasus korupsi ini juga terkait pengadaan GPON untuk fiber optik. Tersangkanya pertama Saudara AP, Direktur Utama PT JIP,
periode 2015 sampai dengan 2018. Kedua saudara CDS Vice President Finance dan IT PT JIP. Yang keempat, Community. Komunitas-komunitas anti korupsi di Indonesia belum memiliki andil yang besar dalam pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi. Yang kelima, media sebagian besar tidak maksimal dalam meliput serta mengawal kasus korupsi. Selanjutnya adalah metode USG. Yang pertama adalah permasalahan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah melalui operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK. Urgensi pada masalah ini adalah 5, seriousness 5, growth 5, dan totalnya adalah 15. Isu kedua adalah seorang kepala sekolah dan 2 orang guru di Kota Depok ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan gedung sekolah sebesar 1,5 miliar. Urgensi masalah ini adalah 4, seriousness 4, growth 4. Totalnya adalah 12. Yang ketiga adalah kasus korupsi dalam pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi oleh anak perusahaan PT Jakarta Property, yang ini PT Jakarta Infrastruktur Propertindo. Urgensi pada masalah ini adalah 4, seriousness 5, growth 4, dan totalnya adalah 13. Selanjutnya adalah komunitas-komunitas anti korupsi di Indonesia belum memiliki andil yang besar dalam pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi. Pada isu ini, urgensinya adalah 3, seriousness 2, growth 3, totalnya adalah 8. Yang terakhir yaitu media, sebagian besar tidak maksimal dalam meliput dan mengawal kasus korupsi. Urgensi masalah ini adalah 3, seriousness 4, growth 3, totalnya adalah 10. Selanjutnya adalah metode fishbone. Yang pertama adalah faktor individu, yaitu sifat manusia yang tidak pernah puas serta ego mementingkan diri sendiri. Kemudian dari lingkungan, pewajaran hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan dianggap budaya yang lumrah. Kemudian organisasi, yaitu lemahnya pengawasan internal dan eksternal, serta sistem transparansi dan akuntabilitas yang minim. Kemudian adalah kebijakan, yaitu penegakan hukum korupsi yang belum maksimal. Selanjutnya adalah tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu dari permasalahan atau isu yang bobot USG-nya paling besar, yaitu poin pertama, di mana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Maka alternatif penyelesaian yang pertama adalah dilakukan pembinaan kepada para kepala daerah untuk meningkatkan profesionalisme. Tahapan setiap alternatifnya seperti seminar, sosialisasi, dan diklat. Hasil yang diharapkan dari tindakan ini adalah kepala daerah dapat memiliki sikap profesional dalam memimpin daerahnya. Para pihak yang terkait tentu saja adalah kepala daerah, LAN, BPSDM, atau lembaga pembinaan terkait. Kemudian yang kedua adalah penguatan pengawasan bidang internal dan eksternal. Dalam hal ini, tahapan setiap alternatif yang dilakukan yaitu dengan adanya laporan dan dilakukan audit. Hasil yang diharapkan yaitu adanya pengawasan secara efektif. Pihak yang terkait adalah BPK dan BPKP. Yang terakhir adalah penetapan regulasi yang memberi efek jera, yaitu dengan perancangan sanksi hukuman berat bagi para koruptor. Hasil yang diharapkan dari tindakan ini adalah kepala daerah tidak berani dengan resiko sanksi yang diberikan. Para pihak terkait tentunya adalah pihak yang mempunyai kewenangan serta untuk menetapkan kebijakan tersebut, yaitu Presiden dan DPR. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kelompok kami berikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.